Disangka kere oleh keluarga besar suamiku, akan aku kasih paham dan aku tunjukkan hartaku tepat di depan wajah mereka. Dasar keluarga sombong tak tahu diri, langsung kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Arini, seorang perempuan sederhana yang menikahi Galang, pria dari keluarga besar yang terkenal sombong, matre, dan penuh gengsi. Mereka menganggap Arini tak pantas menjadi bagian keluarga karena penampilan sederhananya. Dihina, direndahkan, bahkan dijadikan bahan gunjingan di acara keluarga, Arini diam. Tapi hanya untuk sementara. Tanpa diketahui siapapun, Arini adalah CEO dari perusahaan startup sukses yang kini merambah internasional. Hanya Galang yang tahu siapa istri sebenarnya. Dan saat keluarga suaminya mulai memaksa Galang meninggalkan Arini demi wanita sekelas mereka, Arini mulai bertindak. Ia tak hanya membungkam mereka, tapi menunjukkan kelasnya dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan, tepat di depan semua tamu undangan pesta keluarga. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa tak semua berlian harus berkilau di awal. Dan ketika berlian itu bersinar, mata siapapun tak akan mampu menahannya. Like kalau kamu suka cerita ini, tulis pendapatmu di kolom komen. Dan ikuti terus update cerpen penuh emosional dan pembuktian diri ini dengan klik subscribe sekarang juga. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hawa panas kota siang itu tak lebih membakar hatiku daripada tatapan merendahkan dari keluarga besar suamiku saat aku melangkah masuk ke rumah mereka. Rumah mewah berlantai 3 itu berdiri megah dengan gerbang tinggi dan taman luas. Tapi keangkuhan yang meracuni penghuninya jauh lebih mencolok daripada kemewahan bangunan itu sendiri. Aku, Anindya Lestari, datang sebagai istri resmi Randy, putra kedua dari keluarga wirawan yang terkenal kaya raya dan terpandang. Tapi sejak awal pernikahan kami yang hanya digelar secara sederhana tanpa pesta mewah seperti standar mereka, aku sudah ditempatkan sebagai istri kere yang mereka anggap hanya numpang nama dan numpang hidup. Pagi itu, aku datang memenuhi undangan acara keluarga besar di rumah mertua. Randy sedang tugas luar kota, dan sebagai istri, aku tak ingin membuatnya malu. Aku datang sendiri, dengan mobilku sendiri, yang mereka pikir hanya mobil pinjaman. Padahal merekalah yang tak tahu kalau mobil itu salah satu dari banyak asetku. Begitu aku melangkah masuk, Tante Rini, adik ipar mertuaku, langsung membuka serangan verbal dengan gaya khas sosialita murahan. Mbak Anin, kamu pakai sandal? Waduh, itu dompet kamu, KW ya? Atau kamu memang gak biasa datang ke acara keluarga besar kayak gini? Biasanya sih yang sederhana gini cuma cocok jadi babu bukan menantu. Tawa nyinyir terdengar dari beberapa anggota keluarga. Aku tersenyum sopan. Ingin rasanya ku bongkar rekeningku di hadapan mereka. Tapi aku tahan. Belum saatnya. Aku sudah punya rencana besar. Mertuaku, Bu Retno, juga tak kalah menusuk. Dengan nada dingin, ia hanya menyuruhku duduk di belakang, jauh dari meja utama tempat para menantu, elit, duduk, termasuk istri kakak ipar dan adik ipar Randy. Kamu duduk di sana saja. Yah, tempat ini untuk keluarga inti. Padahal aku istri sah, sudah sah secara agama dan negara, dan Randy pun telah memperjuangkan pernikahan kami. Tapi karena aku bukan dari kalangan mereka, tak punya gelar panjang, tak kuliah di luar negeri, dan tak pernah pamer gaya hidup mewah di media sosial,
Aku dicap tak layak. Aku menatap wajah-wajah congkak itu satu persatu. Mereka pikir aku diam karena takut. Mereka kira aku bungkam karena malu. Tidak. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat mereka tak hanya bungkam, tapi juga tertunduk dengan wajah merah padam karena malu. Saat jam makan siang tiba, aku masih tak disentuh. Hidangan untukku dihidangkan paling akhir, dan porsinya sangat sedikit, seolah mereka sengaja memperlakukan aku seperti pembantu. Bahkan, beberapa sepupu Randy terang-terangan membicarakan soal tas murahan dan baju pas-pasan yang kupakai. Dia tuh pasti cuma numpang hidup sama Randy. Makanya kelihatan banget nggak punya apa-apa. Bisik salah satunya yang cukup keras untuk kudengar. Aku masih duduk tenang. Dalam hatiku, aku justru tersenyum. Mereka lupa satu hal. Diam bukan berarti tak berdaya. Sabar bukan berarti tak mampu membalas. Dan aku, Anindya yang mereka anggap tak punya apa-apa, sedang menunggu hari untuk membuat mereka menyesal seumur hidup. Karena setelah ini, semua akan berubah. Aku akan bongkar siapa aku sebenarnya. Dan ketika waktunya tiba, aku akan berdiri tepat di tengah rumah itu, di depan semua muka mereka, dan menunjukkan satu persatu kekayaan yang selama ini tak pernah kuumbar. Bukan untuk sombong, tapi untuk membungkam mulut-mulut congkak yang terlalu sering merendahkan orang lain. Meja makan itu tampak mewah dengan hidangan berlimpah. Namun bagiku tak lebih dari meja penghakiman terselubung. Aku duduk di ujung meja, sejajar dengan suamiku, Revan, yang entah mengapa mendadak bungkam sejak kami datang tadi siang. Di depanku duduk sang mertua yang dari tadi memandangiku dari ujung kaki sampai rambutku, seperti sedang menilai apakah aku layak masuk ke dalam standar keluarga mereka yang katanya berkelas. Padahal, rumah mewah ini saja masih atas nama kakek Revan, dan mobil-mobil di garasi masih kredit bank. Tapi ya sudahlah, aku tak mau buka kartu dulu. Kamu kerja di mana sekarang, Naila? Pertanyaan itu datang dari Tante Revan, Bu Sinta, dengan nada suara tinggi seolah ingin memastikan aku tidak lebih dari seorang perempuan pengangguran yang hanya bisa menumpang hidup dari Revan. Aku tersenyum tipis. Saya pegang beberapa usaha, Tante. Tapi lebih banyak remote, dari rumah saja. Remote? Ejek sepupu Revan, Vina, yang duduk di samping ibunya. Sekarang semua ngaku pebisnis, kerja dari rumah. Tapi ya paling jualan online, kan? Shopee, TikTok, gitu. Seketika meja makan dipenuhi suara cekikikan. Beberapa sepupu Revan yang lain ikut tertawa kecil, sementara aku masih menahan diri. Revan? Dia tetap diam. Matanya tertunduk, pura-pura asyik menyendok nasi. Seperti biasa, dia tak pernah membelaku saat keluarganya mulai menyerangku secara pasif-agresif. Aku hanya tersenyum. Tapi hatiku membatin. Oke, kalian mulai permainannya. Tapi kalian belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku yang kalian kira-kira ini, yang kalian rendahkan hanya karena pakai gamis sederhana dan tas kanvas lokal, sebentar lagi kalian bakal menganga. Belum selesai rasa muak itu, datanglah pertanyaan pamungkas dari ibu mertuaku sendiri. Jadi sampai sekarang kamu belum juga belikan Revan mobil, Nay? Masa anak saya masih pakai mobil lama itu? Kamu kan katanya pebisnis, usaha sendiri. Masa ia kalah sama adik iparmu yang baru kerja setahun tapi udah bisa DP mobil? Aku menatap Revan. Dia masih diam. Tangannya berhenti menyendok nasi, tapi tak bicara sepatah kata pun. Dan di detik itu aku tahu, dia memilih diam karena takut dicap suami takut istri. Tapi buatku, itu adalah bentuk pengkhianatan. Di tengah hujan hinaan yang mereka layangkan, dia memilih menjadi patung. Aku mendongak perlahan, menatap satu persatu wajah mereka. Kami sudah sepakat, Bu, belum perlu mobil baru. Toh yang lama masih sangat layak. Kami nggak suka foya-foya atau hidup demi pencitraan. Tapi jawabanku itu malah memancing cemoohan. Hahaha, aduh Naila, hidup tuh jangan pelit-pelit amat. Keluarga Revan ini kan sering kumpul. Kalau kamu terus bawa mobil butut itu, apa nggak malu? Aku tersenyum makin lebar. Iya,
Malu sih. Tapi saya lebih malu kalau harus nyicil mobil hanya demi gengsi keluarga, sementara tabungan nol. Seketika suasana meja makan menegang. Kakak ipar Revan, yang baru saja membeli Alphard dan sempat memamerkan bahwa cicilannya cuma 14 juta sebulan, langsung salah tingkah. Dan aku menangkap sorot marah dari mata ibu mertuaku. Tapi belum selesai di situ. Ngomong-ngomong, kamu kan katanya punya butik? Tanya Vina lagi. Iya, ada 3 cabang, dan 2 online. 1 di Jogja, 2 di Bandung. Jawabku tenang. Dia tertawa kecil. Ya ampun, masa sih? Tapi kok bajumu biasa banget? Sih? Aku kira kamu fashion designer. Aku balas tatapannya. Saya memang desainer. Tapi saya lebih bangga pakai karya UMKM binaan saya, bukan brand luar negeri. Karena saya tahu setiap jahitan baju ini, ada tangan ibu-ibu kecil di baliknya yang berjuang menghidupi anaknya. Hening. Sejenak. Lalu ibu mertua berdiri sambil tertawa kaku. Aduh, Naila ini pinter juga ya. Muter-muter jawabannya. Tapi ya sudahlah. Semoga kamu bisa lebih terbuka aja kalau di sini. Jangan terlalu tertutup. Kita kan keluarga. Jangan kayak menyimpan rahasia terus. Aku berdiri, memandang semua mereka. Oh, saya nggak menyimpan rahasia, Bu. Saya cuma belum waktunya kasih tahu. Tapi kalau ibu dan keluarga sudah siap, nanti saya akan tunjukkan semuanya. Dan saat itulah, wajah-wajah yang tadi meremehkanku mulai menyimpan rasa penasaran bercampur resah. Mereka tak tahu bahwa detik itu juga, aku mulai menyusun rencana pembuktian. Mereka pikir aku perempuan biasa. Tapi mereka belum tahu, aku perempuan dengan 7 rekening aktif, 2 properti mewah di luar kota, dan sebuah perusahaan distribusi yang sedang dalam proses ekspansi ke luar negeri. Hari itu adalah titik mula. Titik di mana rasa dihina menjadi bahan bakar untuk sebuah pelajaran. Akan kubuat mereka bertekuk lutut. Dengan fakta. Bukan drama. Pagi itu, aku masih sibuk menyortir laporan transaksi yang masuk dari 5 cabang butikku yang tersebar di 3 kota besar. Meja kerjaku penuh dengan berkas pembukuan, layar laptop yang menampilkan dashboard keuangan, dan secangkir kopi hangat yang belum tersentuh sejak 1 jam lalu. Tanganku terus mengetik, memantau stok dan penjualan, membalas beberapa email pelanggan VIP, serta memastikan bahwa promo besar akhir pekan sudah dijadwalkan dengan rapi di semua platform digital. Ya, aku memang terlihat sederhana di rumah, namun di balik baju rumahan dan rambut dicepol seadanya, aku adalah CEO dari bisnis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Suamiku, Reza, yang baru pulang dari dinas malam sebagai perawat, berjalan masuk dengan langkah lelah. Aku menyambutnya seperti biasa, menyiapkan teh hangat dan handuk bersih. Dia duduk di sofa dengan wajah letih, menghela napas panjang sambil berkata lirih. Capek banget, pasien tadi malam agresif semua. Aku mengangguk, lalu berkata lembut, kamu mandi dulu, aku siapkan sarapannya. Namun dia hanya mengangguk pelan. Tapi ada satu hal yang berbeda pagi itu. Pandangannya terarah ke meja kerjaku, ke laporan-laporan keuangan yang tertata rapi, ke angka-angka yang fantastis jika dia mau memperhatikan lebih seksama. Dan mungkin untuk pertama kalinya dia menyadari, istrinya tidak hidup dari gaji 2,5 juta miliknya. Setelah mandi dan sarapan, Reza duduk di seberangku, memperhatikan aktivitasku yang masih sibuk membalas email dan melakukan approval invoice dari supplier Korea. Tak tahan, dia akhirnya bertanya, kamu kerja apa sih sebenarnya? Kok kayaknya kamu serius banget? Aku tersenyum kecil. Aku urus butik online. Kamu tahu kan? Dia mengangguk. Tapi kok bisa sampai sebanyak itu ya orderannya? Kamu beneran yang urus semua? Aku menoleh, memberinya pandangan yang dalam. Dari awal aku bilangkan, aku bukan pengangguran. Hanya karena aku nggak kerja kantoran bukan berarti aku nggak punya penghasilan. Dia terdiam. Entah kenapa tatapan itu seperti menamparnya. Mungkin karena selama ini dia, tanpa sadar, ikut meremehkanku seperti keluarganya.
Reza menggigit bibir bawahnya. Mungkin dia baru mengingat semua perkataan ibunya tentang aku yang dianggap kere, menumpang hidup, dan perempuan gak berkelas. Padahal selama ini, aku tidak pernah meminta 1 rupiah pun dari dia untuk kebutuhan pribadiku. Bahkan, ketika ibunya mencibir pemberian 500.000 sebulan sebagai nafkah, aku diam dan tak pernah ungkit bahwa aku punya ratusan juta di rekening yang bahkan tidak pernah dia tahu. Sore harinya, tanpa sengaja aku mendengar Reza berbicara dengan adiknya di telepon. Suaranya pelan tapi jelas tertangkap oleh telingaku. Kayaknya aku salah menilai Dita deh. Dia bukan kayak yang ibu bilang. Apaan sih? Kamu baru sadar? Dari dulu juga si Dita kelihatan cuma numpang hidup. Emangnya dia kerja apa? Dia kerja, tapi kayaknya bisnisnya gede. Aku lihat tadi dia urus invoice pembelian baju ribuan pieces. Oh, jadi dia emang dagang? Halah, bisnis online, paling juga dropship. Enggak, kayaknya dia punya merek sendiri. Hening. Tapi dari nada Reza, aku tahu hatinya mulai goyah. Untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan narasi yang dibangun keluarganya selama ini. Dan aku hanya tersenyum kecil, lalu kembali menatap layar. Mereka semua terlalu cepat menilai. Terlalu sibuk membusungkan dada atas status pekerjaan, gelar, dan gaji yang kecil namun merasa paling mulia. Tapi sebentar lagi, semua akan tahu siapa sebenarnya Dita. Perempuan yang kalian anggap tidak pantas, padahal 1 langkah lebih maju dari semua yang kalian banggakan. Aku akan membiarkan mereka tenggelam dalam ilusi angkuh mereka, sampai tiba saatnya aku muncul membawa kenyataan di hadapan mereka, tepat di depan wajah-wajah congkak itu. Dan pada saat itu, mereka akan tahu, aku bukan hanya sekadar istri biasa, aku adalah badai yang sedang bersiap menghantam harga diri palsu mereka. Pagi itu, rumah besar keluarga besar suamiku sudah ramai. Suara tawa, suara nyinyir, dan bisik-bisik sarkastik seolah jadi irama tetap setiap kali keluarga besar itu berkumpul. Aku duduk di kursi paling ujung, disuruh seperti biasa, jauh dari kepala meja, dekat dapur dan tempat cucian piring. Seolah mereka sengaja menyisihkan aku. Suamiku, Raffi, bahkan tak berkata apa-apa. Dia hanya duduk dan sibuk dengan ponselnya. Sesekali tertawa jika saudaranya bercanda, tapi tak pernah melirikku sedikit pun. Apa kamu nggak bawa apa-apa, Mei? Tanya Tante Yunita sambil menatap sinis ke arahku. Biasanya kalau orang mau datang ke rumah mertua, ada buah tangan atau sedikit bungkusan lah. Masa kosong tangan begitu aja? Aku tersenyum tipis. Maaf, Tante. Saya pikir yang lebih penting adalah hadir tepat waktu dan niat baik. Kalau soal oleh-oleh, nanti saya kirimkan langsung ke rumah Tante. Deh. Saya pastikan isinya lebih mahal dari yang pernah Tante bayangkan. Dia mendelik. Semua mata menatapku. Mertua memicingkan mata, lalu menyeruput kopinya. Halah, ngomong doang. Kalau nggak ada duit, ya nggak usah sok-sokan janji. Kita ini keluarga terpandang, jadi jangan bawa malu dengan omong besar ya, Mei. Sakit. Iya, sakit. Tapi aku tahan. Aku bukan perempuan lemah yang akan meneteskan air mata di depan mereka. Aku hanya mencatat 1 demi 1 penghinaan itu dalam kepalaku. Aku menunggu waktu yang tepat. Mereka mulai menyantap makanan. Tapi aku disuruh berdiri untuk ambil piring dan sendok tambahan. Mertuaku dengan santainya menyuruhku seperti pembantu. Mei, tolong ambilin piring untuk Om Joko. Dan jangan lupa sendok sama gelas juga. Ya, kalau bisa, sekalian bersihin meja ini dari remahan roti. Aku patuh. Tapi hatiku bergemuruh. Aku tahu, mereka menganggapku tak lebih dari perempuan miskin yang tak tahu adat. Aku tahu mereka pikir aku memanfaatkan Raffi karena statusnya sebagai pewaris dari keluarga terpandang itu. Tapi mereka tak tahu siapa aku. Mereka tak tahu aku punya perusahaan sendiri. Mereka tak tahu harta yang aku miliki, yang selama ini tak pernah aku umbar demi menjaga harga diri suamiku.
Tapi hari ini, aku ingin sedikit membuka tirai. Ma, minggu depan aku ada acara di Hotel The Grand Emerald. Boleh nggak minta waktu sebentar aja untuk mampir ke sana? Tanyaku pada mertuaku dengan sopan. Dia tertawa. The Grand Emerald? Hotel bintang 5 itu? Kamu diundang siapa? Teman arisan pasar. Semua ikut tertawa. Bahkan Raffi. Ya Allah, suamiku tertawa ikut menertawakanku. Aku menatapnya dalam-dalam. Saya yang sewa ballroomnya. Ma, ada gathering investor dari cabang perusahaan saya di 3 negara. Saya juga akan launching anak perusahaan baru. Saya harap Mama bisa hadir. Saya akan kirimkan undangannya. Tentu saja bukan dalam bentuk tapi kartu eksklusif khusus untuk keluarga. Semua langsung diam. Hening. Tante Yunita menjatuhkan garpunya. Om Joko menatapku seperti baru melihat manusia dari planet lain. Raffi berhenti tertawa. Wajahnya berubah pucat. Mei, kamu bercanda. Aku berdiri. Bercanda? Maaf. Raffi, saya nggak pernah main-main soal urusan profesional. Saya kira kamu tahu. Atau kamu pura-pura lupa siapa saya sebenarnya sebelum saya memilih untuk hidup sederhana dan menikah dengan kamu. Mertua membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Aku mengeluarkan ponselku, memperlihatkan foto dan video dokumentasi proyek pembangunan villa mewah di Bali yang sedang aku kelola. Aku juga membuka file tabungan pribadi dan portofolio bisnis digitalku. Ini baru rekening pribadi saya. Belum gabungan dengan 2 perusahaan milik saya yang satu berbasis ekspor dan satu lagi startup tech di Singapura. Mereka semua menatap layar ponselku. Matanya membelalak. Aku menutup ponselku perlahan, lalu tersenyum. Ma, mulai hari ini, jangan nilai orang dari cara berpakaian dan kesederhanaannya. Karena bisa jadi, justru yang paling diam itu yang paling banyak memberi. Aku melangkah pergi dari meja makan dengan anggun. Tapi sebelum itu, aku menoleh dan menatap ibu mertuaku dengan tenang. Oh ya, kalau butuh dana segar untuk renovasi rumah ini, Mama tinggal bilang. Tapi ingat, jangan pernah sebut aku, Kere, lagi di depan orang. Dan untuk pertama kalinya, ruang makan itu sunyi. Sunyi karena semua akhirnya sadar. Mereka salah menilai. Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan Kere, seperti yang mereka pikir. Aku adalah badai yang bisa menghancurkan harga diri siapapun yang meremehkanku. Dan ini baru permulaan. Udara pagi itu begitu dingin menusuk tulang. Tetapi tidak sedingin tatapan dari keluarga besar suamiku yang kembali mendatangiku dengan sejuta celaan. Aku baru saja keluar dari kamar, mengenakan daster polos tanpa makeup, ketika Tante Ratna, adik kandung mertuaku, datang bersama 2 keponakannya yang sejak awal tidak pernah menyukaiku. Heh, kamu masih aja di rumah ini? Gak malu ya numpang hidup dari gaji anak orang? Suara cempreng Tante Ratna membelah pagi yang seharusnya damai. Aku menatapnya tenang, meski dalam dadaku mulai bergejolak rasa muak. Pagi, Tante, ucapku datar. Tapi mereka tak butuh sapaan. Mereka butuh tontonan. Dan hari ini, mereka pikir aku masih wanita lemah yang bisa diinjak harga dirinya. Mereka tidak tahu, belum tahu. Cucu buros ini nggak tahu diri. Kalau bukan karena anakku, gak akan hidup kamu kayak gini, tambah Tante Ratna. 2 keponakannya, Vina dan Desi, ikut tertawa sambil memandangiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meremehkan. Padahal mereka tak tahu, dalam diamku selama ini, ada gunung emas yang aku lindungi. Mereka tak tahu, sebelum aku menikah dengan suamiku, aku sudah memiliki bisnis sendiri. Aku punya butik besar di kota sebelah. Punya beberapa toko online yang omsetnya ratusan juta per bulan. Punya tabungan yang angkanya bisa membuat mereka syok. Tapi aku memilih diam selama ini. Bukan karena takut. Tapi karena aku tahu, saat waktu yang tepat tiba, aku akan membungkam semua mulut mereka dengan fakta. Dan waktu itu, sudah sangat dekat. Hari ini, aku sengaja menyuruh asistanku untuk mengantarkan mobil baruku ke rumah ini.
Mobil yang tak pernah aku tunjukkan selama ini. Aku ingin menyaksikan reaksi mereka dengan mata kepalaku sendiri. Dan seperti yang aku prediksi, suara deru mesin mobil mewah berwarna hitam menggemuruh di depan rumah. Mobil BMW seri 7 terbaru, dengan plat khusus milik perusahaan PT Zahra Karya Mandiri, perusahaanku sendiri. Tante Ratna dan dua keponakannya sontak menoleh. Mereka terdiam sejenak, lalu maju mendekat ke arah pagar. "Wih, mobil siapa tuh?" bisik Vina dengan mata membulat. Sang sopir keluar, menghampiriku dan membungkuk hormat. "Bu Zahra, maaf terlambat. Ini mobil barunya sudah siap." Aku melangkah pelan, berdiri di antara mereka, lalu membuka mulut. "Oh, iya, ini mobil baruku. Aku minta diantar ke sini karena mau aku gunakan buat urus proyek." "Proyek?" Desi memicingkan mata. Aku mengangguk sambil tersenyum tenang. "Iya, proyek ekspansi cabang ke-12 perusahaanku. Baru buka di Bandung kemarin." Wajah mereka berubah seketika. Aku bisa melihat bagaimana mata mereka bergerak cepat, mencoba mencerna informasi yang aku lontarkan. Apa? Perusahaan kamu?" Tante Ratna terbata. Aku menatapnya lurus. "Iya, PT Zahra Karya Mandiri. Aku CEO-nya. Selama ini aku memang diam. Bukan karena aku gak punya apa-apa, tapi karena aku gak mau sombong. Tapi hari ini aku rasa, kalian perlu tahu, supaya kalian berhenti menilai orang dari penampilan." Vina dan Desi melongo. Bahkan Tante Ratna mulai salah tingkah. "Bukan cuma itu, Tante. Rumah tempat kalian sering datang ini, atas namaku. Anak Tante, sepupuku itu, pernah ngelamar kerja di kantorku, tapi nggak lolos tes wawancara. Aku diamkan. Tapi ternyata, keluarga ini lebih suka menyakiti hati daripada tahu berterima kasih." Wajah mereka memucat. Kalau selama ini aku pakai daster dan masak di dapur, itu bukan karena aku kere, tapi karena aku perempuan yang tahu caranya merendah. Tapi kalian salah kira. Kalian pikir aku budak? Kalian pikir aku gembel numpang makan? Hari ini aku perlihatkan sedikit. Besok, mungkin aku bawa jet pribadi. Aku melangkah masuk ke dalam mobil mewahku, membiarkan mereka terdiam mematung. Dunia mereka mulai runtuh oleh fakta-fakta yang selama ini mereka abaikan. Aku tak butuh membentak. Aku hanya perlu membuktikan. Dan pagi ini, pembuktian itu dimulai. Pagi itu, suasana rumah besar keluarga besar Rian kembali ramai. Kali ini bukan karena perayaan ulang tahun atau acara keluarga yang hangat, tapi karena satu hal yang membuat semua mata keluarga besar tertuju padaku. Undangan resmi dari sebuah perusahaan properti mewah atas namaku pribadi. Ya, bukan atas nama Rian. Bukan pula nama mertuaku. Tapi namaku, Naila Putri Anindya. Sontak, pembicaraan demi pembicaraan kembali bergema di meja makan panjang keluarga besar suamiku itu. Ini maksudnya apa? Undangan private preview proyek properti di Bali? Atas nama Naila? Tanya Tante Selvi sambil melirik tajam undangan elegan yang berlapis emas. Jangan-jangan ini salah kirim. Mana mungkin Naila bisa beli properti kelas sultan gini? Dia aja kerjanya apa? Cibir sepupu Rian, si Laila yang dari dulu paling getol menjatuhkan harga diriku. Aku hanya tersenyum tipis. Sejak beberapa hari lalu, aku memang diam. Tapi bukan karena kalah. Aku hanya menyiapkan letupan besar. Letupan yang akan membuat seluruh keluarga sombong ini menggigit lidahnya sendiri. Biar mereka tahu, siapa yang sebenarnya kere. Aku bangkit dari kursi, melangkah perlahan, lalu membuka folder besar di tanganku. Di dalamnya bukan hanya undangan, tapi salinan resmi kepemilikan beberapa asetku yang belum pernah mereka tahu. Sertifikat tanah di Bandung, apartemen di Jakarta, villa pribadi di Ubud, saham mayoritas di startup teknologi yang baru saja IPO. Aku lemparkan semua ke meja dengan suara keras. Mata-mata mereka membelalak. Mulut-mulut yang biasanya paling jago bicara sekarang terdiam membatu.
Ingat waktu kalian bilang aku kere? Waktu kalian menghina bajuku yang sederhana? Bilang aku cuma numpang hidup di rumah ini? Kalian bilang aku nggak punya kontribusi apa-apa di keluarga ini? Suaraku dingin namun tegas. Rian memandangku dengan wajah terkejut. Matanya mencoba membaca satu persatu sertifikat yang kini terbentang di meja makan. Naila, semua ini milikmu. Aku menatapnya dalam-dalam. Ya, semuanya. Dan kau tahu, itu baru 30% dari seluruh kekayaanku. Belum termasuk bisnis kuliner onlineku yang ekspansi ke Asia Tenggara, investasi di kripto dan real estate luar negeri, juga dana abadi yang aku simpan di bank Eropa. Ibu mertuaku yang selama ini selalu meremehkanku, kini pucat pasi. Tapi kamu selama ini diam aja. Naila, kenapa nggak bilang dari awal? Aku mendekat padanya, menatap tajam matanya yang dulu penuh hinaan tiap kali menatapku. Karena aku ingin tahu, siapa yang menghormatiku karena aku manusia, dan siapa yang hanya menghormatiku kalau tahu hartaku. Paman dan bibi yang biasanya paling banyak omong, kini hanya bisa melirik satu sama lain, tidak tahu harus bicara apa. Bahkan sepupu-sepupu Rian yang dulu selalu bersikap seolah-olah aku benalu, tak sanggup menatap wajahku. Aku tidak selesai di situ. Aku berdiri di tengah ruangan, mengeluarkan satu tablet digital dan menyambungkannya ke layar besar ruang tamu. Di layar itu langsung muncul presentasi perusahaanku sendiri, PT Naila Vision Corp, dengan logo dan portofolio internasional. Sebuah tayangan dokumenter pendek tentang perjalananku membangun bisnis dari nol di sela-sela waktuku selama 3 tahun belakangan. Mereka tak tahu bahwa diamku selama ini adalah karena aku sibuk memperkuat kerajaan bisnisku secara senyap. Lihat baik-baik, itu aku, itu perusahaanku, itu asetku. Jadi mulai sekarang, tolong jaga omongan kalian sebelum menyebut aku kere. Karena yang kalian sebut kere, ini bisa beli rumah kalian secara tunai, satu persatu, tanpa cicilan. Rian menggenggam tanganku, tapi aku melepaskannya. Maaf, Rian, aku bukan ingin menyombongkan diri. Tapi sudah cukup aku dihina. Sudah cukup aku dianggap remeh. Dan kau, suamiku, diam saja selama ini saat keluargamu menghina perempuan yang kau nikahi. Kau tak pernah membelaku. Tapi sekarang, aku membela diriku sendiri. Rian tertunduk. Semua keluarganya terdiam. Ruangan itu tak lagi terdengar riuh. Hanya degup jantung dan detik jam dinding yang mengisi kekosongan suara. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan kenyataan baru yang tak bisa mereka sangkal. Aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Ini baru permulaan. Balasan sebenarnya baru akan dimulai. Suara deru mobil mewahku menggema pelan saat roda berlapis krom itu berhenti tepat di depan rumah keluarga besar suamiku. Sebuah rumah besar yang mereka anggap paling megah di kampung ini. Tapi di mataku, hanya bangunan penuh kesombongan yang disangga oleh mental picik dan ucapan tajam yang menusuk batin. Aku turun dari mobil dengan langkah pasti. Gaun satin berwarna krem muda membalut tubuhku dengan anggun, dipadu sepatu hak tinggi dan tas branded yang kubeli langsung dari Milan tahun lalu. Semua terlihat mencolok, namun bukan untuk pamer. Ini bukan soal gaya. Ini adalah perisai. Benteng. Sebuah sinyal bahwa aku bukan lagi perempuan desa yang dulu mereka hina. Dari dalam rumah, aku bisa mendengar bisik-bisik yang mulai terdengar riuh. Anak-anak mereka menatapku dengan mulut menganga. Para perempuan sibuk mencubit pasangan masing-masing sambil menyembunyikan raut iri yang tak bisa disamarkan. Dan laki-laki di keluarga itu menatapku seolah tak percaya bahwa menantu, kere, yang mereka remehkan ini datang dengan aura kemenangan. Kok bisa ya dia bawa mobil kayak gitu? Itu tasnya. Hermes? Asli gak sih? Mana mungkin? Paling KW. Aku tersenyum tipis. Aku dengar semua itu. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu kebal. Luka yang pernah mereka goreskan dulu terlalu dalam untuk bisa dilawan hanya dengan sindiran picik. Kini giliranku menyulam balas dendamku dalam diam, dalam senyum, dalam elegansi yang tak mereka duga.
Mertua perempuan yang sejak awal tak pernah menyukaiku, memelototiku sambil berdiri dari kursi goyangnya. Datang juga akhirnya si kere ini. Berani juga kamu bawa-bawa mobil mewah ke rumah orang yang udah kamu permalukan, katanya dengan suara tinggi, mencoba mempermalukanku seperti dulu. Aku melangkah mendekat. Tatapanku tajam namun penuh ketenangan. Saya datang bukan untuk permalukan siapa-siapa, Bu. Saya datang untuk menghormati undangan tahlilan ini. Tapi kalau kehadiran saya terasa menakutkan sampai harus disebut permalukan, mungkin ada yang perlu dikaji dari hati dan pikiran masing-masing. Suasana langsung hening. Bahkan suara cicit burung pun seolah menahan diri. Suamiku, yang kini tak lagi sebangku denganku di kehidupan rumah tangga, menunduk. Dia tahu. Dia sadar. Dulu saat kami menikah, dia malu mengakuiku sebagai istri di depan teman-temannya. Dia pernah bilang, "Kamu gak cocok aku ajak kumpul keluarga. Kamu bukan dari kalangan kita." Tapi sekarang, dialah yang tidak pantas berdiri di sebelahku. Aku melihat wajah-wajah itu, mertua, ipar, sepupu, dan semua anggota keluarga besar yang dulu menilaiku hanya dari sandal jepit dan daster lusuh saat menjemput suami pulang kerja. Mereka menilai dari tampilan tanpa tahu bahwa aku menahan diri, menabung diam-diam, membangun bisnis pelan-pelan, hingga akhirnya kini, aku bisa membeli rumah 2 kali lebih besar dari rumah ini dan mobil seharga seluruh aset keluarga mereka digabung. Kamu sekarang kerja di mana sih? Kok bisa ya afford barang-barang mahal gitu? Tanya seorang ipar dengan nada pura-pura polos tapi syarat sindiran. Aku menatapnya sambil tersenyum. Aku gak kerja. Aku punya bisnis startup digital yang saat ini sudah diakuisisi oleh perusahaan global. Aku juga punya saham mayoritas di 3 perusahaan logistik dan 1 pengembang properti. Alhamdulillah, semuanya hasil kerja keras sendiri. Bukan hasil minta-minta nafkah 500.000 dari suami. Darah seolah berhenti mengalir di wajah suamiku. Mertua langsung terbatuk, seolah tersedak oleh kenyataan yang selama ini mereka tolak untuk lihat. Para ipar saling menoleh dengan pandangan tak percaya. Maksud kamu lebih kaya dari anak saya? Suara mertua perempuan bergetar, nyaris marah tapi lebih terdengar seperti luka yang baru disadari. Aku menatapnya dengan mantap. Bukan lebih kaya, Bu. Tapi saya sudah lelah dihina sebagai perempuan kere. Padahal saya sedang menyiapkan masa depan. Dan saya tidak pernah hina siapapun walau tahu mereka sebenarnya miskin hati. Kalimat itu seperti bom yang meledakkan seluruh ruang. Aku tidak teriak. Aku tidak maki. Tapi setiap kata menyayat. Karena kali ini, aku tidak hanya datang sebagai mantan menantu yang mereka hina. Aku datang sebagai simbol kebangkitan. Sebagai representasi bahwa seseorang yang diremehkan bisa menjadi jauh lebih tinggi ketika tak lagi terikat oleh rantai penghinaan. Keluarga itu bungkam. Tidak ada satupun yang mampu melontarkan kalimat pembelaan. Mereka tahu, apa yang kuucapkan bukan sekadar bualan. Semuanya nyata. Di depan mata. Sebelum pulang, aku berdiri di ambang pintu, lalu berkata pelan namun tegas, "Saya pamit. Terima kasih untuk semua hinaan dulu. Itu motivasi terbaik dalam hidup saya. Sekarang, gantian saya yang kasih kalian waktu untuk menundukkan kepala." Pagi itu, mentari memancar dengan teriknya, seakan hendak menyaksikan peristiwa besar yang akan mengguncang gengsi keluarga besar suamiku. Hari itu adalah ulang tahun adik iparku, Tiara, si ratu gengsi yang tak pernah absen mengumbar kemewahan demi mengangkat martabat keluarga mereka yang sebenarnya hanya hidup dari warisan dan utang tertutup rapat. Undangan tersebar kemana-mana. Gedung mewah, catering bintang 5, dan riasan profesional mereka siapkan hanya untuk pamer, bukan kebahagiaan tulus. Suamiku, Reno, bahkan ragu mengajakku datang. "Kamu yakin mau ikut? Aku takut kamu malah makin diremehkan di sana. Apalagi setelah kejadian di rumah Tante Dini kemarin." Aku hanya tersenyum. Senyum seorang perempuan yang tahu waktunya membalas perlakuan orang-orang yang terlalu lama menginjak harga diri orang lain tanpa rasa bersalah. Aku justru harus datang. Mereka harus lihat siapa yang selama ini mereka remehkan.
Aku ingin kau juga melihat sendiri bagaimana mereka akan tersedak dengan anggapan mereka sendiri. Dengan mengenakan dress elegan warna merah marun karya desainer internasional, yang sengaja kupesan diam-diam untuk momen ini, aku melangkah pasti ke dalam ballroom yang sudah penuh oleh keluarga besar suamiku dan tamu-tamu borjuis mereka. Semua mata memicing ke arahku, bukan karena kekaguman, tapi karena penilaian picik seperti biasa. Aku tahu mereka menganggapku menyewa gaun mahal hanya demi pencitraan. Itu si Alina kan? Tumben dandan banget. Biasanya cuma pakai baju pasar. Bisik sepupu Reno sambil menahan tawa. Yang lain ikut cekikikan. Seorang tante bahkan menatapku dari atas ke bawah seperti sedang menilai barang diskonan rusak di toko mewah. Namun aku tetap berjalan tenang. Aura percaya diriku tak goyah sedikit pun. Karena hari ini aku bukan hanya akan menunjukkan siapa aku sebenarnya, tapi juga siapa mereka sebenarnya. Palsu, sombong, dan menjijikan dalam keangkuhan semu. Puncak acara dimulai. Tiara berdiri di tengah panggung, menerima kado dari keluarga besar yang bersaing menunjukkan siapa yang paling bisa menyumbang kemewahan. Satu demi satu kado mewah dibuka. Jam tangan Rolex dari Tante Leni, gelang berlian dari Mama Mertua, tas Louis Vuitton dari Om Dodi. Kak Alina bawa kado apa? Sindir Tiara lantang di depan mic, sengaja agar semua tamu mendengar. Semua mata tertuju padaku. Ada yang menahan tawa, ada pula yang menunggu dengan mata mencibir. Aku berdiri perlahan, mengambil kotak kecil dari tasku, lalu naik ke panggung dengan langkah yang anggun tapi penuh aura kuasa. Ini dariku, Tiara. Maaf kalau sederhana. Semoga cocok. Ucapku tenang. Tiara membuka kotak itu dengan ekspresi bosan, hingga matanya membelalak saat melihat isinya. Sebuah kunci mobil. Apa ini? Mainan? Cibirnya. Coba baca surat kecil di bawahnya, kataku. Ia membuka lipatan surat kecil. Matanya makin melebar. Tangannya gemetar. Lamborghini Aventador, warna kuning. Edisi terbatas? Aku angguk pelan. Sudah diparkir di basement gedung ini. Atas nama kamu. Sudah lunas. Itu hanya salah satu dari sekian mobil koleksiku. Aku pikir kamu lebih cocok punya satu untuk sendiri. Ruangan hening. Sunyi seperti kuburan. Tante Leni terlihat seperti akan pingsan. Om Dodi yang baru saja pamer beli apartemen malah terlihat seperti ditelan bumi. Mama Mertua membuka mulut lebar-lebar tapi tak ada kata keluar. Bahkan Tiara sendiri kehilangan kata. Dan aku belum selesai. Karena aku tahu, keluarga ini terlalu sibuk menilai dari tampilan luar. Maka izinkan aku menampilkan sedikit dari dalam, kataku sambil menekan remote kecil. Layar LED raksasa di belakang panggung menyala. Tayanglah portofolio bisnis milikku, perusahaan kosmetik global, investasi properti di 3 negara, saham mayoritas di startup unicorn Indonesia. Lalu ditampilkanlah akta kepemilikan rumah megaku di Menteng, villa di Bali, dan apartemen di New York. Semuanya atas namaku. Ruangan menjadi ladang wajah pucat dan tubuh yang menegang. Suara tawa palsu yang biasa menggema dalam pesta-pesta mereka kini menghilang total, digantikan oleh rasa malu yang membakar kulit mereka dari dalam. Jadi maafkan aku jika selama ini aku diam. Bukan karena aku tak punya apa-apa, tapi karena aku menunggu waktu yang tepat. Dan hari ini adalah waktu terbaik untuk mengingatkan kalian, berhenti meremehkan orang hanya karena penampilan, kataku penuh tekanan, lalu turun dari panggung meninggalkan semua dengan wajah tertampar kenyataan. Reno mengejarku dan menggenggam tanganku dengan mata berkaca. Kenapa kamu gak pernah cerita kamu sekaya ini? Aku menoleh padanya dengan senyum pahit. Karena aku ingin tahu siapa yang mencintaiku apa adanya, dan siapa yang selama ini hanya mencintai kemewahan. Pagi itu rumah keluarga besar suamiku, Dira, kembali dipenuhi orang-orang dengan wajah congkak dan penuh penghakiman. Hari itu, ada acara arisan keluarga, dan karena sudah menjadi bagian dari keluarga, aku diundang. Meski sejujurnya, lebih tepatnya diwajibkan hadir seperti pelayan. Aku sudah tahu arah jalannya. Mereka akan menjadikanku bahan tertawaan, bahan perbandingan,
bahan gunjingan seperti biasa. Tapi hari ini, aku datang dengan wajah datar yang menyimpan sesuatu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sejak pagi, mertuaku, Bu Mirna, sudah mulai mengatur sana-sini seperti ratu yang menganggap dirinya tak tergantikan. Nara, kamu jangan cuma duduk-duduk. Ambilin kue di mobil. Itu mobil Kak Erta, cepat sana, jangan bikin malu terus, seru beliau, dengan suara meninggi dan tatapan menghina. Aku hanya diam dan tersenyum kecil, menatap ke arah suamiku, Dira, yang pura-pura tidak mendengar sambil sibuk memainkan ponselnya. Aku berjalan pelan keluar rumah, tapi tidak mengambil kue. Aku membuka pintu bagasiku sendiri, mengambil map dokumen yang sudah aku siapkan. Hari ini waktunya langkah pertama dari rencana panjangku dimulai. Hari ini, topeng-topeng angku itu akan mulai retak. 1 jam kemudian, acara arisan dimulai. Tante-tante Dira yang kaya-kaya dengan mobil mewah berderet mulai duduk melingkar sambil memamerkan tas bermerek palsu, hasil titip dari temannya yang, katanya, belanja di Paris. Sepupu-sepupu Dira yang matre duduk membentuk lingkaran sendiri, membicarakan soal saham dan apartemen, padahal kemarin masih nunggak bayar cicilan sepeda motor. Nara, kamu kerja apaan sih sekarang? Masih freelance nyapu rumah orang? Sindir sepupu Dira, yang dulu sempat ngemis minta bantu kerja saat kena PHK tapi sekarang sok jadi motivator keluarga. Aku menatapnya dan tersenyum. Alhamdulillah, sekarang aku kerja dari rumah, urus beberapa perusahaan yang aku kelola sendiri. Jawabku ringan, sambil menyeduh teh untuk diriku sendiri, bukan karena mereka suruh, tapi karena aku tahu siapa diriku sekarang. Cengiran miring dan bisik-bisik langsung terdengar. Salah satu tante nyeletuk. Perusahaan? Halah, paling jualan online doang. Sok banget sih. Aku tetap tersenyum. Karena aku tahu, mereka tertawa bukan karena aku bodoh. Mereka tertawa karena tidak tahu apa-apa. Beberapa menit kemudian, datanglah seseorang yang membuat ruangan hening seketika. Manajer investasi dari kantorku, Mas Vino, masuk dengan koper dokumen dan wajah serius. Dia langsung menghampiriku dan menyerahkan 1 map biru. Bu Nara, ini dokumen terakhir untuk perpanjangan proyek properti di Kuta dan Bintaro. Kami juga sudah finalisasi perluasan villa di Ubud, sesuai permintaan ibu. Semua mata langsung melirik tajam. Beberapa menelan ludah. Properti di Kuta dan Bintaro, ulang salah satu tante dengan suara tertahan. Aku menatapnya dan tersenyum. Iya. Proyek kecil-kecilan aja. Aku lagi perluas jaringan, jadi harus koordinasi sama manajemen properti. Tiba-tiba suamiku berdiri. Nara, kamu kenapa bawa-bawa orang ke rumah? Mau pamer ya? Enggak usah sok-sokan. Malu-maluin tahu enggak? Aku menatap Dira dalam-dalam. Aku enggak pamer. Tapi aku juga enggak akan terus-terusan diam dijadikan bahan hinaan keluargamu. Aku sabar, tapi bukan bodoh. Hari ini, aku tunjukkan bukan karena ingin mereka iri, tapi karena aku ingin mereka berhenti menilaimu dan menilaku dari penampilan luar saja. Aku membuka koper dokumen itu, lalu mengeluarkan beberapa lembar sertifikat tanah, surat kepemilikan villa, bahkan foto-foto properti dengan logo perusahaanku di sudut bawah. Semua tertulis atas namaku. Semua dengan legalitas lengkap. Ruangan mendadak senyap. Yang tadinya tertawa kini menunduk. Yang tadi menghina, kini wajahnya pucat pasi. Mertuaku menggigit bibir. Wajahnya merah padam. Aku nggak pernah mau menyombongkan apa yang aku punya, ucapku lirih tapi tegas. Tapi kalian sudah kelewat batas. Menginjak harga diriku, meremehkanku, menganggap aku ini bukan siapa-siapa. Padahal aku diam. Bukan berarti aku lemah. Tante Dira yang tadi tertawa, kini hanya mampu menggenggam tasnya erat-erat, seakan malu dengan semua kebohongan yang mereka banggakan. Mertuaku mencoba bicara. Nara, ibu enggak tahu kalau kamu. Aku memotongnya pelan. Tahu atau tidak tahu, tidak menjadi alasan untuk memperlakukan menantu seperti budak. Aku datang ke rumah ini bukan untuk dicaci, tapi untuk dicintai. Dan hari itu, semua topeng runtuh.
Semua angkuh jadi bisu. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Karena hari itu, bukan aku yang membuktikan diriku, tapi kenyataan yang membungkam mereka. Pagi itu, rumah megah keluarga besar Arya terasa lebih dingin daripada biasanya. Mungkin karena tatapan sinis dan nada merendahkan dari para kerabatnya yang dari kemarin terus mengintimidasi dan melecehkan keberadaanku di rumah itu. Mereka pikir aku akan menyerah hanya karena hinaan mereka? Mereka salah besar. Hari ini, aku akan membungkam mereka semua, di saat yang paling tidak mereka sangka. Pagi itu, seperti biasa, aku ikut membantu di dapur. Aku tahu mereka memanfaatkan niat baikku. Para istri sepupu Arya hanya sibuk berdandan, pamer tas, cincin, dan barang-barang branded palsu yang mereka beli dari hasil memeras uang suami masing-masing. Dan aku? Dibilang kampungan karena membantu asisten rumah tangga. Astaga, Naya, kamu tuh nggak malu bantuin pembantu? Di keluarga kita tuh perempuan nggak kerja kasar. Tahu? Ucap salah satu sepupu Arya, Vina, dengan nada nyinyir. Aku tersenyum saja. Aku tidak perlu menjelaskan bahwa aku punya 6 rumah mewah, 3 villa di Bali, dan perusahaan startup yang baru saja mendapat pendanaan seri B senilai 180 miliar rupiah. Tidak perlu. Biarkan mereka menikmati kebodohan dan kesombongan mereka yang semu. Namun hari itu akan jadi berbeda. Setelah semua berkumpul di ruang makan mewah itu, saat makanan sudah disajikan, dan semua perempuan dengan bangga membanggakan cincin berlian mereka yang menurutku justru palsu kelas 2, salah satu tante Arya membuka pembicaraan yang sangat mereka pikir akan memalukan diriku. Arya, kamu tuh harus cari kerja yang benar. Istri kamu juga. Jangan cuma numpang hidup. Kasihan kamu kerja sendiri, sementara istri kamu nggak jelas asal-usulnya. Nggak tahu didikan keluarga dari mana. Tawa meledak dari ujung meja. Semua tertawa, kecuali Arya yang mulai gelisah. Aku menatapnya, memberi isyarat agar dia tenang. Aku sudah siap. Aku berdiri dari kursi, menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, kataku sambil meraih tas kecilku, aku minta maaf kalau selama ini terlalu diam. Tapi aku rasa hari ini waktu yang tepat untuk memberitahu siapa aku sebenarnya. Ruangan itu mendadak hening. Semua mata memandangku. Aku mengeluarkan ponselku dan menyambungkan ke layar TV besar di ruang makan. Di layar terpampang presentasi perusahaan milikku, Naya Startup Corp, sebuah platform investasi digital dan e-commerce raksasa yang beberapa minggu lalu viral karena berhasil mengalahkan Shopee Food di sejumlah kota besar. Perusahaan ini adalah milikku. Aku CEO-nya. Aku pendiri dan pemegang saham mayoritas, kataku dengan tenang. Mulut-mulut itu terbuka. Tawa yang tadinya mengejek berubah menjadi senyap total. Dan ini, aku geser selidenya. Beberapa properti milik pribadiku, 2 apartemen di Tokyo, 1 penthouse di Singapura, villa di Ubud, dan rumah utama kami di BSD yang sedang direnovasi. Itu sebabnya kami tinggal di sini sementara. Bukan karena kami nggak punya rumah. Aku juga ingin bilang, aku tidak pernah meminta sepeser pun dari Arya. Justru, seluruh kebutuhan rumah ini sejak kami tinggal di sini, listrik, makanan, air, bahkan renovasi garasi belakang, aku yang bayar lewat rekening pribadiku. Boleh dicek ke administrasi rumah ini. Ruangan masih sunyi. Jadi, ketika kalian bilang aku kere, hanya karena aku tidak memakai berlian besar atau tas LV palsu seperti kalian, itu hanya karena aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Tapi sekarang, karena kalian kelewatan, aku beri sedikit pencerahan. Arya menatapku, wajahnya penuh kekaguman dan rasa haru. Beberapa sepupu perempuan Arya mulai tertunduk. Tante yang tadi bicara paling nyaring langsung menutup mulut. Wajahnya pucat pasi seperti baru ditampar kenyataan. Dan satu hal lagi, aku lanjut, menatap semua mereka. Jangan pernah menilai orang dari penampilan atau dari seberapa sering dia membantu di dapur. Justru orang yang berani turun langsung adalah orang yang tahu bagaimana cara memimpin dan melayani dengan rendah hati. Aku duduk kembali. Arya menggenggam tanganku di bawah meja. Terima kasih.
bisiknya. Aku hanya tersenyum. Akhirnya, mereka tahu. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak pelajaran yang akan mereka terima. Semua akan kuberikan satu demi satu. Hari ini bukan aku yang kena mental, tapi mereka. Aku tak menyangka bahwa hari itu akan menjadi panggung sempurna untuk memutar balik semua pandangan hina dari keluarga besar suamiku. Hari di mana mereka menggelar arisan bulanan yang selama ini selalu dijadikan ajang pamer harta dan pencitraan semu. Sejak aku masuk ke keluarga ini, mereka tak pernah sekalipun mengundangku. Katanya, biar kamu gak minder duduk bareng ibu-ibu sultan. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena mereka sudah mendengar kabar suamiku naik jabatan, atau mereka hanya ingin melihatku sebagai si kere yang coba-coba datang dan ikut-ikutan. Entahlah. Yang pasti, undangan itu datang, dan aku menerimanya dengan tenang. Tapi dalam hati aku tertawa. Waktunya telah tiba. Aku berdiri di depan cermin besar di walk-in closetku. Gaun putih lembut rancangan desainer Perancis sudah melekat sempurna di tubuhku. Aksen rendah di bagian pundak membuatnya tampak anggun namun tetap tegas. Aku tidak membawa tas branded mencolok. Cukup clutch kulit asli berinisialku yang tak banyak diketahui orang hanya bisa dipesan dari London dengan harga hampir setara motor sport. Rambutku ditata rapi. Perhiasan yang kupakai bukan berlian berlebihan seperti mereka yang sering sok pamer. Tapi aku tahu, satu gelang platinum kecilku yang berlogo kecil itu sudah cukup bikin mereka panas dingin. Karena mereka tidak tahu nilainya setara satu unit ruko elit. Mobil yang mengantarku bukan sekadar Alphard hitam, tapi sedan mewah yang hanya orang tertentu paham harganya tak bisa ditebak. Aku duduk tenang di dalam. Sopir pribadi membuka pintu saat aku tiba di halaman rumah Tante Lisa, wanita yang paling sering meremehkanku dan menyebutku istri numpang hidup. Matanya langsung membelalak melihatku keluar dari mobil yang bahkan suaminya tak sanggup beli meski mencicil 15 tahun. Tapi dia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan tersenyum kaku. Aku pun membalas senyum. Datar. Astaga, Lia datang juga. Tumben ya kamu bisa ikut arisan hari ini, ujar Tante Lisa dengan nada sinis yang dibungkus dengan senyum palsu. Aku memang sengaja kosongkan jadwal bisnis hari ini, Tante, jawabku ringan. Wah, sekarang udah sibuk bisnis juga ya? Bisnis online gitu ya? Jualan skincare mungkin? Sahut sepupu suamiku, Vina, dengan nada mengejek. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Enggak, aku baru pulang dari Jepang. Kebetulan, perusahaan ekspor-imporku baru buka cabang baru di Tokyo. Semua diam. Aku bisa melihat ekspresi heran yang mereka coba tahan. Mereka tidak tahu. Mereka bahkan tak mau tahu aku siapa sebenarnya. Dulu saat menikah dengan Rian, aku memilih hidup sederhana. Rumah biasa, pakaian sederhana, tanpa pamer harta. Tapi bukan berarti aku tak punya apa-apa. Arisan pun dimulai. Tante Lisa mulai sibuk menata makanan mahal di meja panjang. Semuanya dari catering mewah. Tapi aku tahu cita rasa dan kualitasnya biasa saja. Aku yang duduk manis hanya memandang sambil tersenyum. Lalu mereka mulai pamer. Tas Hermes KW Super yang dikira asli, jam tangan emas palsu, cincin berlian imitasi. Semua itu kupandangi satu-satu seperti sedang menonton pertunjukan badut. Dan giliran berbicara jatuh padaku. Kalau kamu, Lia, katanya ikut investasi juga ya? Ada yang bilang kamu dapat warisan dari orang tuamu. Benar nggak sih? Atau itu cuma isu? Tanya sepupu iparku dengan alis terangkat penuh rasa ingin menjatuhkan. Aku tak langsung menjawab. Aku mengeluarkan ponselku dan menayangkan video pendek dari peluncuran hotel bintang 5 yang baru dibuka di Bali. Di video itu, terlihat aku berdiri di tengah jajaran investor utama. Nama perusahaanku terpampang jelas di spanduk sponsor utama. Oh, ini baru salah satu investasiku. Masih banyak proyek lain yang gak sempat aku hadirin. Terlalu pada jadwalnya, ucapku pelan sambil menaruh ponsel di meja. Wajah mereka pucat, dagu terangkat, tapi mata merosot. Aku berdiri dan menatap mereka satu persatu.
Dulu aku diam saat kalian hina aku, bilang aku cuma numpang hidup sama Rian, seolah aku ini beban. Tapi kalian gak tahu, sejak awal aku memilih hidup biasa bukan karena aku gak punya, tapi karena aku ingin tahu siapa saja yang benar-benar melihatku sebagai manusia, bukan dari isi rekeningku. Vina tertawa canggung. Ah, kamu serius? Maaf ya kalau dulu kita. Jangan minta maaf karena ketahuan. Potongku tajam. Minta maaflah karena memang sadar sudah salah memperlakukan orang. Suasana mendadak hening. Bahkan Tante Lisa yang biasanya cerewet hanya bisa menatapku dengan napas tersengal. Aku tahu, harga diri mereka baru saja terkoyak. Keluarga besar yang selama ini merasa di atas angin kini mendapati kenyataan bahwa si Kre yang mereka hina sebenarnya jauh lebih berada dari seluruh akumulasi aset mereka. Ketika aku pamit pulang, tidak ada satupun yang berani menahan. Mobilku meluncur pelan meninggalkan halaman rumah itu. Tapi di dalam mobil, aku tersenyum puas. Balas dendam yang tidak perlu teriak, tapi memukul tepat di titik kesombongan mereka. Dan aku belum selesai. Hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah drama panjang dengan keluarga suamiku yang terus-menerus merendahkan, meremehkan, dan mempermalukan aku seolah aku ini wanita tak berguna, aku sudah tidak punya alasan lagi untuk bersabar. Aku sudah terlalu banyak menahan sakit, menahan air mata, menahan marah hanya demi menjaga nama baik keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Tapi mereka terus menginjak harga diriku, bahkan ketika aku hanya diam dan mencoba mengerti. Namun hari ini berbeda. Hari ini adalah momen di mana aku akan memperlihatkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Bukan hanya sekadar istri dari Revan, anak bungsu yang mereka anggap gagal dan tak akan pernah sehebat kakak-kakaknya. Tapi seorang perempuan mandiri, kuat, dan punya kekayaan yang bahkan bisa membungkam seluruh keluarga besar suamiku dalam satu kedipan mata. Aku memakai setelan putih gading rancangan khusus dari desainer lokal ternama. Makeup natural namun menawan menghiasi wajahku, rambutku ditata rapi, dan perhiasan yang menempel di tubuhku bukan sembarang aksesori. Bukan untuk pamer. Tapi hari ini aku tidak akan lagi menyembunyikan siapa aku. Aku akan hadir sebagai diriku yang sebenarnya. Aku bukan menantu Kre seperti yang mereka labelkan. Hari ini adalah hari di mana topeng kesabaran akan aku tanggalkan. Acara ulang tahun pernikahan mertua sudah dimulai sejak siang, bertempat di ballroom Hotel Bintang 5 yang disewa oleh Revan dan aku sendiri. Tapi seperti biasa, semua kredit diambil oleh kakak iparku dan istrinya. Bahkan di undangan pun tidak ada nama kami. Aku tidak keberatan, karena ini hanya permulaan. Ketika aku dan Revan masuk, semua mata memandang kami dengan tatapan mencibir dan sok kasihan. Aku hanya tersenyum simpul, sementara tangan Revan menggenggamku erat. Kami tahu apa yang akan terjadi hari ini akan menjadi sejarah keluarga yang tak akan pernah mereka lupakan. Ketika makan malam dimulai, dan para keluarga mulai berfoto bersama, kami masih diabaikan. Bahkan ibu mertuaku terang-terangan bilang, makan saja cepat, biar bisa bantu bersih-bersih nanti. Seketika Revan bangkit, dan berjalan ke atas panggung kecil tempat MC berada. Semua orang mendadak hening. Maaf mengganggu, tapi aku ingin memutar video spesial dari istri tercintaku untuk ayah dan ibu, katanya tegas. MC bingung, keluarga besar mulai berbisik-bisik. Tapi layar besar di tengah ballroom langsung menyala. Dan di sanalah ditayangkan video dokumentasi tentang hidupku, yang mereka tidak tahu. Potongan saat aku memimpin meeting internasional sebagai CEO perusahaan ekspor-impor. Cuplikan dari pabrik-pabrik dan kantor cabang yang aku kelola. Interviewku di televisi. Foto-foto saat aku menerima penghargaan perempuan berpengaruh di Asia Tenggara. Semuanya. Wajah-wajah keluarga suamiku langsung pucat pasi. Termasuk mertuaku yang sampai ternganga. Bibir kakak ipar perempuan yang sering nyinyir padaku tak bisa berkata apa-apa. Ipar laki-laki yang sombong dan dulu pernah menghina bajuku di acara keluarga hanya bisa menunduk. Istri-istri mereka yang suka pamer tas branded palsu menatap tas asliku yang terpajang jelas di foto-foto dengan tatapan iri dan malu.
Tak berhenti di situ. Setelah video berakhir, Revan kembali bicara. Kalian selalu anggap istri saya ini kere, gak selevel dengan kalian. Tapi coba lihat, dialah satu-satunya dari kita semua yang bisa menyewa seluruh hotel ini dengan uangnya sendiri tanpa perlu menyicil, tanpa minta ke orang tua. Selama ini dia diam bukan karena dia kalah, tapi karena dia menghormati kalian. Tepuk tangan mulai terdengar dari beberapa tamu yang bukan bagian dari keluarga. Para kolega bisnis yang aku undang diam-diam ikut berdiri dan menghampiriku. Bu Fira, terima kasih undangannya. Kami senang bisa hadir, ujar CEO rekananku dari Singapura sambil menjabat tanganku. Semua keluarga suamiku benar-benar terpaku. Muka ibu mertua merah padam, sementara ayah mertua tampak tertunduk. Aku berjalan perlahan ke arah mereka. Kali ini bukan dengan suara tinggi, bukan dengan makian, tapi dengan ketegasan yang menusuk dalam. Bu, Pak, saya menantu kalian. Tapi bukan berarti kalian berhak memperlakukan saya seperti sampah. Saya mungkin terlihat sederhana, tapi saya tidak pernah kekurangan. Dan mulai hari ini, saya akan berhenti pura-pura bodoh. Saya sudah cukup sabar. Ibu mertuaku hendak berbicara, tapi terbatuk karena gugup. Belum sempat menjawab, Revan sudah menggandengku keluar dari ruangan, meninggalkan mereka semua dalam kebisuan, rasa malu, dan mental yang remuk redam. Dan saat kami keluar ballroom, staf hotel memberikan buket bunga mewah, hadiah dari klienku di Jepang yang tahu aku akan menghadapi keluarga suamiku hari ini. Aku tersenyum. Ini baru awal, gumamku. Hari itu aku berdiri di ruang tamu megah rumah utama keluarga besar suamiku, mengenakan setelan kerja formal berwarna krem lembut dari brand internasional ternama, rambutku disanggul rapi, wajahku tanpa celah, dan jemariku menggenggam dokumen yang akan mengguncang fondasi harga diri keluarga angkuh ini. Suamiku, Aldi, berdiri di sampingku, wajahnya tegas namun jelas gugup, sementara seluruh anggota keluarga besarnya duduk dengan wajah mencibir, mata yang tak bisa menyembunyikan sorotan sinis. Jadi kamu undang kami semua ke sini hanya untuk pamer? Sergah Tante Rini dengan nada sengit. Ia adalah salah satu yang paling vokal sejak awal. Tak pernah melewatkan kesempatan untuk menjatuhkanku dengan komentar menusuk yang dibalut senyum palsu. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Bukan pamer, Tante, tapi memperjelas posisi. Saya capek diperlakukan seperti sampah hanya karena kalian mengira saya kere. Mereka tertawa mengejek, seperti biasa. Tapi aku membuka map coklat di tanganku, dan mulai membagikan lembar demi lembar ke atas meja. Sertifikat rumah, bukan hanya 1, tapi 5. Surat kepemilikan showroom mobil. Sertifikat tanah strategis di pusat kota. 1 lembar saham besar dari perusahaan logistik. Dan rekening tabungan bisnis dari luar negeri. Tolong dibaca dengan baik. Karena setelah ini, saya tidak akan mengizinkan satupun dari kalian menginjak rumah saya dengan membawa arogansi konyol. Suara tawa yang tadi riuh mendadak meredup. Bahkan suara detak jam dinding kini terdengar lebih nyaring dari napas mereka. Paman Wahid mengangkat salah satu lembar. Wajahnya memucat. Ini tanah di BSD City yang nilainya. Ini kamu punya? Aku mengangguk. Dan showroom mobil yang kalian sangka milik rekan kerja Aldi itu sebenarnya milik saya. Sudah saya bangun sejak sebelum menikah. Bohong. Kamu cuma menantu, ucap iparku, Lisa, terbata-bata. Matanya merah, tubuhnya berguncang. Ia selama ini selalu merasa superior karena bekerja di bank, dan merasa akulah yang menumpang hidup dari keluarga Aldi. Aku tertawa pelan. Lisa, kamu kerja di bank gajimu berapa? 4 digit? 5. Aku sudah menghasilkan 8 digit dalam 2 tahun terakhir. Bahkan bisnis online yang kalian anggap jualan murahan, itu kini punya 5 cabang offline dan brand yang terdaftar di luar negeri. Tante Rini mendesis, wajahnya merah padam. Tapi kamu tetap tidak punya darah biru seperti kami. Kami dari keluarga terpandang. Aku melangkah ke arah layar proyektor yang telah disiapkan Aldi.
Dan saya tidak butuh darah biru. Saya punya integritas dan kerja keras. Hal yang keluarga besar kalian tidak punya karena sibuk memelihara gengsi tanpa prestasi. Video testimoni dari berbagai tokoh bisnis muncul di layar. Ada CEO perusahaan digital besar yang pernah bekerja sama denganku. Ada pengusaha muda dari luar negeri yang menyebut namaku sebagai salah satu pemegang saham utama. Mereka tak bisa bicara. Bahkan ayah mertuaku yang biasanya suka menggurui, kini tertunduk dalam diam. Wajahnya yang selalu penuh percaya diri kini seperti tanah liat yang dibanting ke lantai. Kalian boleh tetap membenci saya. Itu hak kalian. Tapi saya tidak akan lagi menerima perlakuan merendahkan hanya karena status saya sebagai mantu yang dianggap kere. Saya tidak tinggal di sini untuk tunduk. Saya tinggal untuk membangun keluarga saya sendiri bersama suami saya. Dan jika kalian tidak bisa menempatkan diri, kalian tidak perlu datang lagi ke rumah saya. Aku melangkah pergi, suamiku mengejarku dari belakang, dan kami meninggalkan mereka dalam kekakuan yang menyakitkan. Tapi aku tidak menyesal. Karena untuk pertama kalinya, aku berdiri penuh di hadapan mereka, tanpa rasa takut, tanpa malu. Dan harta bukan hanya alat balas dendam, tapi bukti bahwa aku tak akan pernah bisa diinjak, meski mereka terus mencoba. Langit pagi tampak mendung, seakan mencerminkan suasana hatiku yang penuh tekad dan amarah. Hari ini bukan hari biasa. Ini hari di mana semua topeng akan kurobek, semua kesombongan akan kuhempaskan, dan semua keangkuhan akan kuhadapkan pada kenyataan pahit yang tak bisa mereka tolak. Sejak kemarin, kabar mengenai undangan resepsi keluarga besar suamiku sudah tersebar ke seluruh penjuru. Resepsi peringatan ulang tahun pernikahan mertuaku yang ke-30 tahun akan digelar besar-besaran di ballroom Hotel Bintang 5, hotel yang sayangnya aku miliki secara diam-diam. Ya, ballroom megah itu, dengan pilar marmer Italia dan lampu kristal ratusan juta rupiah yang menggantung megah di langit-langitnya, adalah bagian dari salah satu investasi properti yang aku beli melalui perusahaanku. Tentu saja, mereka tak tahu. Mereka hanya tahu ballroom itu milik grup bisnis bernama DN Group, tanpa tahu kalau huruf D dan N adalah inisial namaku. Aku harap mereka benar-benar siap, gumamku sambil mengenakan gaun malam rancangan eksklusif dari Paris, yang tak mungkin mereka sangka bisa dikenakan oleh menantu kere seperti aku. Di parkiran hotel, suara decitan ban dari konvo mobil sport dan mobil klasik mewah mengundang decak kagum dari para tamu undangan. Namun perhatian langsung teralihkan ketika sebuah Rolls-Royce Phantom hitam legam berhenti di karpet merah. Pintu terbuka, dan aku melangkah keluar, diiringi asistanku yang membawa klachku dengan penuh hormat. Kamera-kamera wartawan yang diundang oleh pihak hotel secara internal langsung membidik ke arahku, karena tanpa sepengetahuan siapapun, hari ini juga merupakan peluncuran kolaborasi bisnis antara DN Group dan merek fashion global asal Prancis. Namun yang lebih penting, aku datang untuk menghancurkan keangkuhan mereka. Hari ini aku bukan cuma seorang istri. Aku datang sebagai seorang ratu di kerajaanku sendiri. Begitu memasuki ballroom, mataku langsung menangkap sosok Bu Lastri, ibu mertuaku, duduk di kursi VIP bersama keluarga besarnya. Mereka semua masih tertawa dengan angkuh, memamerkan perhiasan, cincin besar di jari, dan berbicara seolah merekalah bangsawan sejati yang tak tertandingi. Namun ketika mataku dan mata Bu Lastri bertemu, senyumannya mengendur. Dia menatap gaun yang kupakai, jam tangan berlian yang melingkar di pergelangan tanganku, dan ekspresi penuh percaya diri yang tak pernah dia lihat sebelumnya. "Mbak, kamu datang?" tanyanya ragu, menatapku dari atas ke bawah. Aku hanya mengangguk, lalu menyodorkan undangan acara. "Saya diundang, Bu. DN Group adalah salah satu sponsor acara ini, bukan?" Raut wajahnya langsung berubah. "DN Group." Aku mendekat dan berbisik. "DN Group milikku, Bu. Dan hotel ini juga milikku. Tapi tenang saja, saya tidak akan tagih uang sewanya hari ini. Anggap saja hadiah untuk ulang tahun pernikahan ibu." Seluruh tubuhnya menegang. Tangannya gemetar saat meletakkan cangkir teh ke atas meja. Kakak-kakak iparku yang sombong pun mulai bergosip sambil menatapku dengan penuh rasa tak percaya. Salah satu dari mereka menyenggol pasangannya dan berbisik,
Beneran nih? DN Group punya dia. Aku berjalan anggun menuju podium, tempat pembawa acara menyambutku dengan bangga. Hadirin sekalian, ucap pembawa acara. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Bukan hanya karena ulang tahun pernikahan keluarga besar Bapak Darmawan dan Ibu Lastri, tetapi juga karena kita kedatangan tamu istimewa, pemilik DN Group yang baru saja menjalin kerjasama internasional. Sontak ruangan menjadi sunyi. Semua menoleh ke arahku. Dan ketika aku naik ke podium dan mulai bicara, suara detak jantung pun terasa bergema. Saya Nadia Dwi Nirmala, CEO dan pendiri DN Group. Banyak dari Anda mungkin mengenal saya hanya sebagai menantu yang sederhana, tapi hari ini saya datang bukan untuk menunjukkan kekayaan. Saya datang untuk menunjukkan bahwa merendahkan orang lain adalah bentuk kebodohan yang paling memalukan. Tepuk tangan mulai terdengar dari sisi tamu undangan umum. Namun di sudut VIP tempat keluarga besar suamiku duduk, mereka semua tertunduk. Tak ada lagi tawa angkuh. Tak ada lagi bisik-bisik merendahkan. Semoga mulai hari ini, ibu dan keluarga besar bisa lebih bijaksana dalam menilai orang lain. Jangan sampai kekayaan semu membuat ibu lupa bahwa roda kehidupan terus berputar. Aku turun dari panggung, meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, sementara satu persatu wajah angku itu memerah karena malu. Aku tak menoleh ke belakang. Aku sudah memberi pelajaran, dan mereka sudah menerima tamparan paling keras dari kenyataan. Karena hari ini, sang menantu kere telah menjadi ratu di tahta yang tak bisa mereka gapai. Ruangan itu sontak hening. Pesta keluarga yang semula gegap gempita mendadak bagai kuburan. Tak ada lagi suara tawa, candaan palsu, atau lirikan sinis dari para sepupu dan ipar-ipar sombongku yang sejak awal meremehkanku. Kini mereka berdiri membatu, mematung dengan wajah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu, padahal yang mereka lihat adalah aku, perempuan yang selama ini mereka remehkan habis-habisan, kini berdiri megah di hadapan mereka, dalam balutan busana rancangan desainer internasional, perhiasan berlian kelas atas, dan sorotan kamera media yang merekam setiap gerak-gerikku dengan rasa hormat dan kagum. "Mbak, ini, kamu serius?" tanya Rena, sepupunya Raka yang biasanya paling cerewet dan paling sering menyindirku sebagai perempuan kampungan. Suaranya gemetar, wajahnya nyaris tak berdarah, dan tatapannya tak lepas dari gelang berlian seharga 2 unit rumah tipe 70 yang melingkar di pergelangan tanganku. Aku tersenyum tipis. Kenapa? Kaget. Bukannya kalian semua dulu sangat yakin aku cuma perempuan dari desa, numpang hidup dari gaji Raka? Kok sekarang malah pucat? Padahal aku belum buka semuanya loh. Aku mendekat, menatap satu persatu wajah keluarga besar suamiku yang kini lebih mirip rombongan pesakitan dibanding keluarga terpandang. Pak Daryatmo, ayah mertua yang paling getol menekanku selama ini, tak bisa menahan gejolak batinnya. Kamu menyembunyikan semua ini dariku? Dari keluarga ini? Harta sebanyak itu, bisnis sebesar itu. Kenapa tidak pernah kamu bicarakan? Aku tertawa kecil. Tawa yang lebih terdengar seperti pelecehan yang halus namun menghujam. Apa pantas saya bicara kalau setiap kali saya buka mulut, saya disuruh diam? Kalau tiap usulan saya langsung dibilang, perempuan kampung jangan ikut-ikut urusan orang kota? Kalau tiap kali saya mau ikut rapat keluarga, saya dianggap tidak cukup bergengsi untuk duduk di meja bundar kalian yang sok elit itu? Suasana ruangan mulai memanas. Bukan karena argumen, tapi karena malu yang terlalu tebal untuk ditelan. Keringat dingin membasahi pelipis Raka. Dia berdiri paling belakang, diam, tidak berani menyela. Karena dia tahu, semua ini adalah puncak dari semua kebodohannya, melepaskan istri yang ternyata jauh lebih hebat dari apapun yang pernah dia miliki. Aku melanjutkan, mataku menyapu seluruh ruangan. Dulu aku memang diam. Tapi diamku bukan karena bodoh. Aku diam karena aku mencatat, merekam semua penghinaan kalian. Aku simpan semuanya dalam hati, lalu kubalas dengan tenang. Hari ini kalian lihat aku sebagai pemilik tunggal 4 perusahaan, pemilik saham mayoritas di 5 startup unicorn, dan pemilik properti di 3 negara. Tapi semua itu aku bangun sendiri, tanpa bantuan kalian.
Karena aku tidak ingin kelak ada yang mengaku-ngaku punya andil. Tiba-tiba Tante Dina, adik ipar mertuaku yang juga paling nyinyir di arisan, mendekatiku dengan suara kecil. "Jadi, beneran kamu yang beli villa di Bali yang kemarin dimuat di majalah Forbes Indonesia itu?" Aku menatapnya tajam. Itu baru satu dari sekian properti milikku. Tapi yang lebih penting, aku beli itu dengan uang hasil kerjaku sendiri, bukan hasil memeras menantu. 2 orang wartawan yang kubawa ikut mendokumentasikan reaksi mereka. Sengaja, agar semua tahu. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa kadang, orang yang paling sering kalian injak-injak, bisa jadi adalah orang yang paling tinggi posisinya di kemudian hari. Dan itu bukan dendam. Itu keadilan sosial versi kenyataan. Tak lama, salah satu asistanku masuk, menyerahkan sebuah map hitam dan menyodorkannya ke arah Pak Daryatmo. "Ini surat kepemilikan rumah yang selama ini kalian tempati. Sejak 2 tahun lalu sudah saya beli diam-diam dari pemilik lamanya. Dan sekarang saya hibahkan kembali, tapi bukan ke nama kalian." Pak Daryatmo membuka map itu dengan tangan bergetar. Setelah melihat isinya, wajahnya merah padam. "Ini, atas nama siapa ini?" Aku tersenyum, lalu berkata tegas, "Yayasan Anak Yatim di desa tempat aku dibesarkan. Aku tidak butuh rumah ini. Tapi semoga tempat ini bisa lebih berguna untuk orang-orang yang benar-benar tahu arti bersyukur." Suara Ishak mulai terdengar dari ujung ruangan. Tante Ratri menangis, bukan karena terharu, tapi karena syok. Dia tahu, satu persatu mereka akan kehilangan segalanya. Semua privilege, kenyamanan, dan warisan yang selama ini mereka banggakan akan sirna karena kelakuan mereka sendiri. Aku berdiri tegak, lalu menatap semuanya. "Kalian kira aku kere? Hanya karena aku memilih diam dan sederhana? Salah besar. Aku memilih menyembunyikan kekayaanku karena aku ingin melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya memandang isi dompet. Sayangnya, tak ada satupun dari kalian yang lulus ujian itu." Aku membalikan badan, melangkah keluar dengan anggun. Di luar, mobil Maybach hitamku sudah menunggu. Begitu aku masuk dan duduk di kursi belakang, mataku sempat menangkap bayangan Raka yang berdiri di pinggir jendela, menatapku dengan tatapan menyesal. "Terlambat. Raka, kau dan keluargamu sudah menunjukkan wajah aslimu. Dan hari ini, aku sudah tunjukkan siapa sebenarnya yang paling kaya, bukan cuma harta, tapi juga harga diri." Pagi itu terasa berbeda. Matahari baru saja menampakkan diri dari balik jendela kamar utama di rumah baruku bersama Fikri. Tapi pagi ini, bukan hanya sinar mentari yang memantul indah di permukaan lantai marmer impor dari Italia, melainkan juga kilauan dari sebuah kotak bludru ungu yang tergeletak di meja rias. Di dalamnya, sepasang cincin berlian dari koleksi edisi terbatas Tiffany & Co. terpajang megah. Ukiran namaku dan Fikri terpahat di sisi dalamnya. Namun cincin ini bukan sekadar simbol cinta. Ini akan jadi kunci utama pembuktian bahwa perempuan yang selama ini mereka hina sebagai kere, gembel, dan tidak pantas, ini adalah seseorang yang jauh lebih dari sekadar pantas. Hari ini adalah acara lamaran adik iparku, Sirena yang dulu pernah dengan angkuhnya berkata, "Aku malu punya kakak ipar yang gak bisa make up dan bajunya gak bermerek." Dia lupa bahwa aku bisa beli seluruh butik yang dia banggakan hanya dengan 1 kali klik ponselku. Sampai di rumah keluarga besar, suasana sudah ramai. Semua berpakaian wah. Tas branded, sepatu hak tinggi, parfum mahal, semuanya terlihat sibuk membangun citra. Tapi aku datang bukan untuk mencitrakan. Aku datang untuk menyatakan, "Alia, bajumu kok kalem amat sih. Nggak kayak yang lain-lain." Cibir sepupu ipar yang sejak awal selalu mencari celah. Aku tersenyum, lirih berkata, "Baju ini rancangan eksklusif dari desainer Korea. Hanya dibuat satu di dunia. Mungkin karena nggak ada logonya, jadi nggak semua orang bisa paham." Seketika pembicaraan mereka meredup. Tapi aku belum selesai. Aku melangkah ke tengah ruangan saat keluarga menyambut keluarga calon mempelai. Sebagai kakak ipar tertua,
Aku dipanggil untuk memberi sambutan. Disinilah rencanaku dimulai. Selamat datang, kataku mantap. Saya Alia, kakak ipar Rena, sekaligus pemilik utama dari perusahaan tempat calon pengantin pria bekerja. Semua terdiam. Ibu mertuaku menegang. Rena membelalakan mata. Dan sebagai bentuk apresiasi, izinkan saya memberikan sepasang cincin berlian dari koleksi terbatas pribadi saya untuk Rena dan pasangannya. Saya harap ini bisa jadi simbol bahwa keluarga ini tahu bagaimana menghargai ikatan dan tidak lagi menilai seseorang dari tas, baju, atau latar belakang yang mereka kira tak selevel. Aku membuka kotak itu perlahan. Sinar berlian menyilaukan. Seisi ruangan membisu. Itu cincin edisi tertutup kan? Bisik salah satu tamu. Fikri berdiri di belakangku, menggenggam tanganku penuh bangga. Dia tahu, ini adalah bentuk pembelaanku bukan hanya untukku, tapi juga untuk harga diri kami sebagai pasangan. Ibu mertuaku tampak ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Rena menunduk malu. Semua mulut yang biasa mengejek, kini bungkam total. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah di mata mereka. Tidak ada kata yang perlu keluar. Karena hari ini, aku telah mengajari mereka pelajaran paling mahal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilan sederhana. Karena kadang, orang yang paling tenanglah yang menyimpan badai paling dahsyat. Dan aku adalah badai itu. Suasana villa mewah di puncak yang tadinya ramai dengan gelak tawa keluarga besar suamiku mendadak sunyi seperti kuburan tengah malam. Tidak ada satupun yang berani bicara ketika aku berdiri di tengah ruangan dengan tubuh tegak. Mata tajam menyapu seluruh keluarga yang selama ini tak pernah menganggapku pantas berdiri di antara mereka. Aku, wanita yang mereka pikir hanya numpang hidup dari suamiku, kini berdiri sebagai pemilik utama seluruh properti tempat mereka berpesta. Senyum sinisku terbit pelan ketika ayah mertuaku, Pak Hardiman, mencoba menutupi keterkejutannya dengan menarik napas panjang dan menegakkan tubuh. Jadi, semua ini milikmu, Naila? Tanyanya dengan suara yang ditahan agar tetap terdengar berwibawa, tapi matanya tak bisa menyembunyikan guncangan batin yang menggerogoti egonya. Aku melangkah pelan ke arah meja makan bundar tempat semua makanan mewah tersaji. Dengan tenang, aku mengambil gelas wine dan mengangkatnya pelan. Iya, villa ini, mobil-mobil di luar, perusahaan yang tadi sore kalian hina-hina karena dianggap usaha ecek-ecek, semua itu milik saya. Bukan hasil minta, bukan hasil warisan, tapi hasil kerja keras dan kecerdasan saya selama bertahun-tahun. Sayangnya, kalian terlalu sibuk menilai seseorang dari penampilan luarnya. Ibu mertuaku, yang biasanya paling vokal merendahkanku, kini terdiam mematung. Pipinya memerah, bibirnya bergetar. Ia mencoba bicara, tetapi tak satu kata pun mampu keluar dari mulutnya. Aku tahu dia syok, mungkin bahkan merasa dipermalukan di depan seluruh keluarga besarnya. Aku berjalan ke arah layar proyektor besar yang sudah aku siapkan sejak pagi. Satu persatu, file presentasi terbuka. Foto-foto perjalanan bisnis, tangkapan layar rekening perusahaan, bukti transaksi investasi properti, kerjasama dengan perusahaan luar negeri, bahkan akta tanah dan saham mayoritas dari PT Harindra, perusahaan milik suamiku yang kini sebagian besar sahamnya sudah berpindah ke tanganku. Semua aku tampilkan tanpa ragu. Kalau kalian pikir aku akan terus diam dan membiarkan kalian merendahkanku, kalian salah besar. Ujarku sambil menatap lurus ke arah ipar-iparku yang dulu dengan pongahnya sering membanding-bandingkan tasku dengan milik mereka yang bermerek luar negeri. Tas yang kalian banggakan itu aku yang punya pabriknya. Bahkan beberapa resellernya aku kenal langsung, dan tahu marin kalian. Mereka semua terdiam. Suamiku, Revan, berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Aku melangkah ke arahnya, menatapnya tajam. Dan kamu yang dulu bilang aku tidak pantas berdampingan denganmu karena kamu merasa keluargamu lebih terpandang. Apa sekarang kamu sadar siapa yang selama ini kamu remehkan? Revan mencoba membela diri. Naila, aku nggak tahu semua ini. Kamu nggak pernah cerita. Aku tertawa pelan. Tentu saja tidak. Karena aku sedang menguji.
Menguji siapa yang tetap menghormatiku saat aku tampil sederhana. Siapa yang tetap menghargai meski aku tidak menunjuk-nunjukkan hartaku. Dan jelas, kamu serta keluargamu gagal dalam ujian itu. Tiba-tiba, adik iparku, Dina, berdiri dan membentakku. Kamu sengaja menyembunyikan semuanya buat pamer sekarang. Itu licik. Naila, kamu bikin keluarga ini malu di depan orang-orang. Aku menatapnya tajam. Malu? Kalian tidak malu saat mengejekku sebagai wanita kampung? Kere, gak punya masa depan? Tidak malu saat menyuruhku tidur di sofa ketika acara keluarga besar hanya karena katanya kamarku tidak pantas disediakan? Tidak malu saat menyuruhku mencuci piring dan memasak seperti pembantu? Baru sekarang kalian bicara soal malu. Tangis kecil terdengar dari salah satu keponakan Revan yang masih duduk di kursi kecil. Bahkan anak-anak pun merasakan ketegangan yang membungkus ruangan. Aku menarik napas pelan lalu menatap semuanya. Kalian semua, aku tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak tahu bagaimana berempati. Aku tidak akan minta maaf karena membuat kalian merasa malu hari ini. Aku justru berharap hari ini jadi tamparan keras agar kalian belajar menghargai manusia tanpa harus tahu saldo rekeningnya. Seketika layar proyektor terakhir menyala. Menampilkan bukti hibah seluruh aset keluarga Revan yang diam-diam sudah ditarik dan digantikan dengan surat ganti nama kepemilikan ke yayasan sosial milik ibuku. Aku melangkah perlahan ke arah pintu keluar dan melemparkan satu kalimat terakhir yang menusuk hati mereka. Mulai sekarang, berhenti mengundangku ke pesta kalian. Aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku Naila, dan aku tidak butuh validasi dari keluarga sombong yang mentalnya selemah isi dompetnya. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan jejak sejarah di villa itu, hari di mana keluarga suamiku kehilangan seluruh keangkuhannya karena kenyataan bahwa wanita yang mereka rendahkan selama ini adalah sosok yang paling mereka butuhkan namun paling mereka abaikan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih segar dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca yang bersahabat, melainkan karena beban hatiku yang kini perlahan mulai terangkat. Aku berdiri di balkon rumahku yang berada di puncak kawasan elit Menteng, menatap ke arah keramaian kota yang tak pernah tidur. Seperti hidupku kini, tak lagi redup, tak lagi dibelenggu hinaan, tetapi bersinar di tengah keangkuhan yang telah kutumbangkan satu persatu. Hari ini adalah hari pengumuman besar dari perusahaan induk milik keluargaku, tentang akuisisi besar terhadap sebuah grup usaha milik salah satu kerabat keluarga suamiku. Ya, setelah semua penghinaan yang aku terima karena mereka mengira aku hanyalah orang tak mampu, aku kini berdiri di balik layar kekuatan besar yang akan menekan balik semua mulut jahat yang dulu meremehkanku. Keluarga besar suamiku telah diundang ke ballroom Hotel Bintang 5 untuk pertemuan dan makan malam keluarga sekaligus pengumuman strategis perusahaan. Mereka tak tahu bahwa undangan itu sebetulnya adalah panggungku. Aku akan berdiri di depan mereka, tanpa topeng lagi, tanpa perlu menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Hari ini, mereka akan menyaksikan kebenaran yang selama ini mereka anggap tidak mungkin. Saat aku tiba di hotel, aku disambut oleh para staf yang berdiri berbaris dengan hormat. Langkah kakiku mantap, mengenakan gaun merah darah dengan potongan elegan, rambut disanggul tinggi, dan sepatu hak yang memantulkan kilaunya di marmer lantai. Aura kepercayaan diriku terpancar begitu kuat. Semua mata beralih padaku, tetapi bukan karena hinaan seperti dulu, melainkan takjub dan tak percaya. "Selamat malam, Ibu Dirut," sapa salah satu manajer. Aku mengangguk kecil. Pastikan semua tamu duduk sesuai posisi yang telah ditentukan. "Siap, Bu." Di dalam ruangan, keluarga besar suamiku sudah duduk dengan angkuhnya. Mertua duduk di depan, memakai kebaya mewah yang tampaknya dipaksakan untuk terlihat wah. Ipar-ipar dan para sepupu duduk dengan wajah sok penting. Mereka tak tahu bahwa malam ini mereka akan disuguhi kejutan yang akan membuat mereka kehilangan arah hidup. Beberapa menit kemudian, MC acara mempersilakan pemilik utama sekaligus CEO baru dari perusahaan akuisisi untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Semua hadirin mulai berbisik. Suara mereka menggema di ruangan, penuh tanda tanya. Siapa CEO baru ini?
Saat aku melangkah ke atas panggung, ruangan mendadak sunyi. Mataku menatap tajam ke arah keluarga suamiku yang kini tampak kebingungan. Mertua memicingkan mata, mencoba menyesuaikan pandangannya. Iparku, Dinda, berbisik pelan pada suaminya. Itu bukan Naya. Aku mengambil mikrofon dan tersenyum tenang. Selamat malam. Perkenalkan, saya Naya Pradipta, CEO PT Graha Sentosa Global. Perusahaan ini telah resmi mengakuisisi 80% saham dari grup Harmoni milik keluarga saudara Hadi Purnama. Tepuk tangan menggema. Wajah suamiku, Aldi, langsung membeku. Mertuaku hampir menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Mata mereka membulat sempurna, seperti baru saja ditampar kenyataan. Mereka yang dulu mempermalukanku karena tidak tahu aku berasal dari keluarga kaya raya, kini duduk tepat di kursi penonton dari pertunjukan kekuasaan yang kukemas secara sempurna. Aku tahu, mungkin banyak dari kalian yang masih menganggapku sebagai perempuan kampung yang ditolong menikah dengan keluarga kalian. Tapi malam ini, aku tidak hanya berdiri sebagai istri Aldi. Aku berdiri sebagai pemilik masa depan perusahaan tempat kalian semua menggantungkan hidup. Aku hanya ingin bilang satu hal, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Suasana ruangan berubah. Keluarga suamiku menunduk. Beberapa kerabat yang selama ini ikut mencibirku tampak gelisah. Aku melanjutkan, dan untuk keluarga besar suamiku yang dulu menyuruhku mencuci piring, mengepel lantai, dan merendahkanku di depan tamu, mulai malam ini, aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah membutuhkan validasi dari kalian. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat kalian melihat siapa yang benar-benar kere. Ruangan menjadi sunyi lagi. Aldi menatapku dengan wajah campur aduk antara syok, malu, dan hancur. Aku sudah cukup bersabar, kataku, kini menatap langsung pada suamiku. Aku sudah cukup diam, sudah cukup makan ejekan kalian. Tapi hari ini, diamku selesai. Hari ini, harga diriku kembali kuambil. Dan kalian bisa mulai membiasakan diri melihatku berdiri di atas kalian, bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku memang pantas berada di sana. Para tamu terdiam, sebagian mulai mengangguk-angguk kagum. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan yang dulu dianggap hina oleh keluarga suaminya kini berubah menjadi pemilik kuasa yang sebenarnya. Malam itu berakhir dengan pesta tanpa tawa dari keluarga suamiku. Tak satu pun dari mereka mendekatiku lagi. Mereka pulang dengan kepala tertunduk, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, merasa malu karena kesombongan mereka sendiri. Dan aku berdiri di balkon hotel tempat acara itu digelar, memandang ke bawah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan. Tentang memberi pelajaran. Tentang menunjukkan bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh restu mertua atau label ekonomi, melainkan dari keberanian untuk berdiri dan membuktikan diri. Dan aku sudah melakukannya. Dengan penuh gaya. Pagi itu langit begitu cerah, seolah turut merayakan pembuktian terakhir yang telah lama kutunggu. Rumah keluarga besar suamiku kembali ramai. Kali ini bukan untuk menjatuhkan martabatku, bukan pula untuk mempermalukanku sebagai menantu yang mereka kira kere dan tak selevel, melainkan untuk acara syukuran ulang tahun pernikahan emas mertua, acara yang mereka persiapkan dengan penuh kesombongan, angkuh, dan tampak seperti parade kejayaan keluarga ningrat. Begitulah mereka ingin terlihat. Aku datang bukan hanya sebagai istri dari anak laki-laki mereka yang dulu selalu disepelekan, tetapi juga sebagai simbol dari kekuatan diam yang selama ini mereka anggap tak berarti. Mengenakan gaun satin warna putih gading dengan detail emas elegan rancangan desainer pribadi dari Paris, aku melangkah masuk ke aula utama tempat acara berlangsung bersama putriku dan suamiku. Semua mata tertuju padaku. Sejenak suasana menjadi senyap, seolah waktu membeku dan napas terhenti di antara tamu-tamu yang hadir. Mertua yang biasanya tersenyum sinis langsung menegang. Ipar-iparku yang suka mencibir kini menelan ludah. Wajah mereka pucat melihat kemunculanku dengan gaya yang bahkan jauh dari sekadar elegan. Aku bagaikan ratu dari istana uang. Dan aku belum membuka mulut sedikit pun. Loh,
Itu mobil yang di luar tadi? Rolls-Royce Phantom? Bisik salah satu sepupu dari pihak suamiku dengan nada tak percaya. Ya Allah, itu harga mobilnya bisa beli 2 rumah mewah. Ya, timpal yang lain. Aku berjalan anggun ke arah mertua dan menyodorkan hadiah. Bukan sekadar kotak kado biasa. Saat dibuka, di dalamnya tersimpan kunci rumah villa pribadi kami di Bali, ditambah sertifikat donasi sebesar 1 miliar rupiah atas nama keluarga besar mereka untuk panti asuhan. Semuanya atas nama kami, aku dan suamiku. Hadiah kecil dari menantu yang selama ini dianggap kere. Bu, ucapku dengan senyum penuh kemenangan. Semoga bermanfaat, dan semoga kali ini semua tahu siapa yang selama ini sebenarnya kere, dan siapa yang pura-pura berkuasa dari harta warisan yang akan habis termakan gaya hidup sombong. Mertua tercekat, pipinya merah padam, tangannya gemetar, dan ia langsung duduk sambil memegangi dadanya. Sementara itu, ipar-iparku seperti kehilangan kata-kata. Salah satu dari mereka bahkan langsung pura-pura mengangkat telepon agar bisa pergi dari situ tanpa malu terlalu dalam. Namun tamparan terbesar datang dari layar LED di panggung utama yang tiba-tiba berubah tampilan. Itu bukan slideshow nostalgia mereka, melainkan dokumentasi proyek-proyek sosial dan bisnis investasi yang telah aku bangun selama ini. Tanpa seizin mereka, timku menayangkan bagaimana aku membangun jaringan restoran mewah di 5 negara, menyokong UMKM wanita di desa, membiayai pendidikan ratusan anak, dan menyulap nama keluargaku menjadi lambang kekuatan wanita mandiri. Aku tak pernah berniat memamerkan semua ini, suaraku menggema tenang, tapi aku tahu satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh orang-orang angkuh seperti kalian adalah bukti yang terlihat oleh mata. Suamiku berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan bangga. Selama ini kalian mengira aku dan istriku hanya numpang hidup dari warisan atau belas kasihan. Tapi hari ini, lihatlah siapa yang menghidupi siapa. Kalian hidup dari masa lalu. Kami menciptakan masa depan. Kerabat yang dulu memandangku rendah kini bertepuk tangan. Beberapa bahkan berdiri dan memberi hormat. Sementara yang lain menunduk dalam kekalahan, termasuk mertua yang akhirnya tak sanggup menahan air mata. Maafkan kami, Lia, katanya lirih, tercekik oleh rasa malu yang telak. Aku menatapnya tajam, lalu menunduk dengan tenang. Maaf, tapi aku sudah tak lagi butuh pengakuan. Aku hanya ingin kalian belajar bahwa kesederhanaan yang kalian hina bisa saja menyimpan kekuatan yang akan membuat kalian bertekuk lutut suatu hari nanti. Dan hari itu adalah hari ini. Dengan langkah mantap, aku meninggalkan aula itu. Langit masih cerah, tapi kini hatiku jauh lebih cerah. Karena aku tahu, aku telah membuktikan segalanya, tanpa harus menjatuhkan, tapi cukup menunjukkan bahwa aku bukan siapa-siapa, hingga mereka mengira aku tak punya apa-apa. Kini mereka tahu, dan mereka akan selalu mengingat siapa sebenarnya yang kere, dan siapa yang hanya kaya oleh kesombongan warisan belaka. Tamat.